Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Oki Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa B1021221059. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen perbankan. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan serta ringkasan dari transaksi keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kadang laporan keuangan itu sangat perlu buat manajemen untuk manajemen mengambil keputusan lanjutan. Nah, laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada pihak yang berkepentingan. Simpelnya, laporan keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha-usaha untuk menggambarkan dana seefektif mungkin. Nah, baiklah, apakah teman-teman sudah paham? Lanjut. Tujuan disusun laporan keuangan adalah yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, yang kedua, laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai, antara lain pemilik perusahaan, manajer atau pemimpin perusahaan, investor atau banker, yang selanjutnya pemerintah. Nah, yang ketiga, mengkomunikasikan segala hal yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, yang keempat, menunjukkan kondisi secara keseluruhan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Yang kelima, menggambarkan dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok menurut karakteristiknya. Lanjut, masuk pada jenis laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan yang pertama adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan adalah posisi aktiva atau harta dan pasifa, yaitu kewajiban dan ekuitas. Nah, yang kedua, laporan komitmen dan kontingensi, yaitu laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilibatkan apabila persyaratan yang telah disepakati bersama dipenuhi. Nah, laporan kontingensi merupakan tagihan atau kewajiban perusahaan yang mungkin terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang akan datang. Yang ketiga, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi, laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan hasil usaha bank dalam periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak berpengaruh terhadap arus kas secara langsung. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. Yang keenam, laporan gabungan dan konsolidasi. Laporan dan seluruh bank, yaitu laporan dari seluruh bank baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersangkutan dengan anak-anak perusahaan yang dimilikinya. Lanjut, unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu 1. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan perusahaan. Terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Syarat yang kedua, unsurnya yang kedua, kewajiban. Utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibat arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, kuitas. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang keempat, penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kelima, ada beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam arus keluar yang menyebabkan berkurangnya aktiva
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan turunnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal. Nah, syarat-syarat laporan keuangan yang pertama yaitu relevan. Apa sih itu relevan? Relevan yaitu laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan data yang ada kaitannya dengan transaksi yang dilakukan. Syarat yang kedua, laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, laporan keuangan harus tepat waktu. Yang kelima, laporan keuangan harus dapat diperbandingkan. Dan yang terakhir, harus lengkap. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.